Selamat pagi, shalom, damai di hati, dunia yang ajaib, yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini Bapa, kami menghirup udara segar. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat. Dengan kekuatan tubuh yang baru pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ini tidak lalu begitu saja, tapi kami bisa mengerti dan tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk memahami apa yang akan kami baca dan dengar. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejarah Amerika Serikat. Judul renungan James Smithson. Ayat inti terdapat dalam kitab Kejadian 21 ayat 10. Demikian firman Tuhan, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris. Mari kita dengarkan penjelasannya. Seorang ilmuwan dan ahli kimia terkemuka bernama James Magie lahir di Perancis pada tahun 1765. Dia merupakan putra tidak sah dari seorang adipati Inggris. Dengan ketidakhadiran figur ayah dalam kehidupan Jim, ibu yang sangat berbakti dari anak laki-laki ini juga merupakan seorang wanita yang kaya. Kemudian kembali ke Inggris bersamanya untuk memperjuangkan penerimaan resmi putranya. Karena dalam hukum Inggris di abad ke-18, sang ibu hampir tidak berhasil untuk memberikan Jim haknya sebagai warga negara Inggris. Karena terlahir sebagai anak di luar nikah, hak-hak dasar James Magie lainnya dibatasi di setiap kesempatan. Mungkin apa yang paling menyakiti Jim adalah bahwa dia tidak pernah bisa menyandang gelar ayah kandungnya, yaitu Duke ke-1 dari Northumberland. Mengetahui batasan ini saat dia dewasa, Jim Magie bertekad untuk unggul dalam hal lain. Pada tahun 1786, Jim lulus dari Pembroke College dengan terhormat dan tak lama kemudian meluncurkan karir ilmiahnya dengan gemilang. Banyak eksperimen canggih dan hasil yang dipublikasikan membuat Jim menjadi ilmuwan yang disegani. Sementara rekan-rekan ilmiahnya dengan bakat yang lebih sedikit diberi gelar kebangsawanan atas prestasi mereka. Jim tidak mendapatkan kehormatan itu hanya karena dia lahir di luar nikah. Tidak heran bahwa James Magie kecewa dan terluka. Dia bersumpah untuk tidak pernah menikah, menyadari bahwa stigma keturunan yang ternoda itu akan diteruskan kepada anak-anaknya. Jadi James Magie menyusun rencana yang akan berfungsi sebagai penolakan akhir terhadap negara yang telah menolaknya. Ketika Jim meninggal pada tahun 1829, dia meninggal sebagai orang yang sangat kaya, tanpa ahli waris yang dapat mengklaim hartanya yang sangat banyak. Dalam surat wasiatnya, dia membalas dendam pada Inggris dengan memberikan semua uangnya ke negara yang baru dibentuk yang dianggap tidak sah oleh Inggris, Amerika Serikat. Jim bahkan belum pernah mengunjungi Amerika Serikat. Namun, dengan menyerahkan kekayaannya kepada Amerika, dia telah mencabut hak waris Inggris untuk mendapatkan harta warisannya seperti yang telah dilakukan Inggris dengan mencabut hak warisnya. Dalam surat wasiatnya, ia menetapkan bahwa uangnya akan digunakan untuk sebuah yayasan lembaga yang akan meningkatkan dan menyebarkan pengetahuan di antara manusia, dan itu akan mengabadikan nama keluarga aslinya yang tidak dia dapatkan saat lahir, yaitu nama Smithson.
Dan dengan demikian, hadiah yang diberikan James Madison kepada Amerika mewakili perasaan tersiksanya seorang anak haram, di mana hari ini harta itu telah menjadi gudang budaya dan pencapaian ilmiah yang paling megah. Saya harap saudara pernah mendengar tentang Smithsonian Institution, yaitu suatu lembaga pendidikan dan riset. Berikut kompleks museum terkaitnya. Tahukah saudara bahwa Amerika Serikat juga disebutkan dalam nubuatan? Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dalam kitab Wahyu 13 ayat 11. Doa kita hari ini, Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu saja. Kiranya hari ini kami hidup selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami minta doa ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.